Sebelumnya KPK telah menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini sebagai pemberi yang rata-rata adalah ASN Kabupaten Probolinggo sebagai berikut: 1 SO, 2 AW, 3 MW, 4 MU, 5 MI, 6 MB, 7 MH, 8 AW, 9 KU, 10 AS, 11 JL, 12 UR, 13 NH, 14 NUH, 15 HS, 16 SR, 17 SO, dan 18 SD. Sebagai penerima, 1 HA, 2 PTS, 3 DK, 4 MR. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai pemberi, SO dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sebagai penerima, HA, PTS, DK, dan MR disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dengan tempat penahanan sebagai berikut. Ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, AW, MW, MU, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR, dan NH. Ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, NUH, dan HS. Ditahan di Rutan Salemba, SO. Ditahan di Rutan Polres Jakarta Barat, SR. Ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih, SD. Dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, MI. Konstruksi perkaranya, dengan akan dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak tahap 2 di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 20 Desember 2001 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2001 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh pejabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan pengusulannya dilakukan melalui camat. Selain itu ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS. Dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar 20 juta rupiah ditambah dengan bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif 5 juta rupiah per hektar. Mengetahui adanya kekosongan jabatan ini, SO dan kawan-kawan kemudian mengajukan proposal usulan nama-nama untuk mengisi jabatan pejabat kepala desa dimaksud dan juga bersedia menyerahkan sejumlah uang dengan masing-masing ditentukan nilainya sebesar 20 juta rupiah. Diduga ada perintah dari HA memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa
yang akan purna tugas. HA juga meminta agar kepala desa tidak datang menemui HA secara perseorangan, akan tetapi dikoordinir melalui camat. Pada Jumat 27 Agustus 2001, 12 pejabat kepala desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krenjengan, Probolinggo, di mana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantara DK. Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW, MW, MI, MB, MR, AW, dan KO. Dan dari yang hadir itu telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan sejumlah 20 juta sehingga terkumpul sejumlah 240 juta. Untuk mendapatkan jabatan selaku pejabat kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah 112.500.000 rupiah untuk diserahkan kepada PTS melalui HA. KPK sangat menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal seperti ini. Pejabat yang menyuap untuk mendapatkan jabatan pasti tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas dan fokus bekerja melayani rakyatnya, namun memikirkan bagaimana mengembalikan modal suap yang telah dikeluarkan untuk memperoleh jabatan tersebut. Hal ini sangat mencederai keinginan masyarakat untuk memiliki kepala desa yang amanah dan mengedepankan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.